Terima kasih, begitu luar biasa kami boleh bersama-sama dalam pesta gawai keamatan dengan jemaat gereja Sisi di Kota Masai pada tahun 2026. Terima kasih kepada Pastor Win bersama Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami boleh bersama merayakan pada saat ini. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dalam merayakan gawai dan keamatan ada satu sukacita yang besar. Karena kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dari tahun yang boleh berjalan, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini, ya, bagi kita keluarga besar, ya, terima kasih. Suku Dayak Iban boleh merayakan namanya gawai dan keamatan. Ya, perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai. Tapi bukan hanya sampai hari ini. Selesai hari ini, esok kembali kita akan melihat hidup yang harus kita jalani. Hidup yang harus kita lewati. Sampai nanti berjumpa dalam gawai dan keamatan di tahun 2027. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan datang dari Indonesia. Kalau tadi disebut dari Manado, saya bilang sama Pastor Win, gak apa-apa. Karena saya juga dari Sulawesi Utara, dari Manado. Jadi senang, dari kami tim 5 orang, suku saya yang disebut Manado. Senang sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kami berasal, kami dari Provinsi Bengkulu. Ya. Ada yang tahu Bengkulu? Ya, puji Tuhan. Semua tahu dengan berkat geleng-geleng begini. Ya, puji Tuhan. Karena kalau sudah begini tandanya iya tahu. Ya. Ya, Bengkulu itu ada di Pulau Sumatera. Dia dekat dengan Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau dan juga Lampung. Jangankan Bapak Ibu, kami kalau di Indonesia, waktu bertemu dalam kegiatan nasional, ada acara-acara gereja, waktu ditanya, dari mana Pastor? Kami bilang dari Bengkulu. Bengkulu itu di Kalimantan mana ya? Oh Tuhan tolong. Bengkulu itu ada di Sumatera. Ya, memang dia provinsi yang kecil. Tapi di sana ada orang-orang hebatnya Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan luar biasa. Haleluya, saudara. Ya. Hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Allah. Saya mengambil tema tenang, Allah memegang kendali. Allah akan pegang kendali kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, yakinkan dalam hidupmu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang akan bertanggung jawab. Dan Allah yang akan menuntun, membimbing kita. Dan dia akan mengendalikan hidup kita untuk membawa dalam damai dan sejahtera. Mari kita akan lanjut. Gimana? Caranya macam mana? Oke, iya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama firman Allah ini. Mari kita buka Alkitab, buka iPad dan bisa juga lihat di depan. Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat 3. Izinkan kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Boleh katakan amin. Aku tidak akan goyah. Waktu kita dekat dengan Allah. Waktu kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Tuhan.
maka kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu takut. Hari ini kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur. Hari ini kita bersama-sama menikmati sukacita. Dan kita percaya hari esok dan seterusnya kita akan terus menikmati sukacita apabila kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita, saudara, di dalam perjalanan hidup ini ada yang kita lalui. Ada perjalanan dan pencapaian. Pencapaian, ada kegembiraan, ada keberhasilan. Atau sebaliknya, ada keadaan yang berbeda yang kita hadapi. Ada kegagalan, ada kesedihan, ada kerugian. Mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Atau sebaliknya ada perasaan yang berat hati karena menghadapi tahun ini dan tahun yang akan datang. Ada banyak mungkin yang terjadi dalam hidup ini. Dan kita hidup di zaman yang serba cepat. Ada banyak orang percaya juga terlibat aktif di gereja, pelayanan atau kegiatan rohani. Tapi diam-diam dia rasa capek, kosong dan kehilangan arah. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita juga berada dalam kondisi seperti ini. Tuhan, saya nggak sanggup. Saya tak cukup kuat untuk berada dalam situasi yang dihadapi hari-hari ini. Saya tidak cukup kemampuan. Sebagaimana juga Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 12. Tapi waktu Paulus menyampaikan, firman Allah datang dalam hidupnya. Cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Cukup kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup ini. Sehingga perjalanan hidup kita selanjutnya. Di tahun ini mungkin ada muncul pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Apa maksud Tuhan dalam hidup ini? Apakah Tuhan benar peduli dengan hidupku? Apakah benar Tuhan memegang kendali atas segala hidup kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita di tengah pergumulan hidup yang kita alami? Bagaimana kita bisa merasakan ada campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita buat? Kita mulai fokus kepada Tuhan. Ubah pusat perhatian kita. Kita perlu memandang kepada Tuhan Yesus. Bukan memandang atau berpusat pada diri kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5 katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Yang menaruh harapannya pada dirinya. Tapi ayat 7 dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya itu tidak pernah mengalami masa kering. Saat kita mulai fokus kepada Tuhan, saat kita mulai terkonsentrasi kepada Tuhan, maka hidup kita ada perubahan demi perubahan yang yang akan terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Ketika kita mengubah konsentrasi, ketika kita mulai fokus kepada Tuhan, maka transformasi dalam hidup ini akan semakin terjadi hebat. Firman Allah pagi tadi menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus membawa pertumbuhan hidup yang lebih baik. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan yang masih terjadi, tapi waktu kita bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan nyata. Campur tangan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Ada satu kisah di dalam Bilangan pasal 13 dan pasal 14.
cerita ini kita sama-sama pasti tahu. Bagaimana bangsa Israel sebelum mereka mau masuk tanah perjanjian, Musa memilih 12 orang. Dua belas orang dari setiap suku yang ada untuk mengintai negeri Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat kesayangannya. Pilih 12 orang. Mereka berangkat 40 hari, memantau, melihat, mengawasi, mengintai daerah yang akan mereka masuk. Selepas 40 hari mereka pulang. Terjadi dua kelompok, terjadi dua berita yang berbeda. 10 orang berkata, tidak mungkin bisa masuk tanah perjanjian. Karena ada bangsa yang besar. Ada orang-orang berperakuan besar. Kita nggak mungkin masuk. Tapi ada kelompok yang kedua. Ada 2 orang yang bernama Kaleb dan Yosua. Yosua sebelumnya disebut Hosea bin Nun. Mereka berkata kepada bangsa Israel di hadapan Musa, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu. Kita pasti menang. Kita pasti berhasil. Kita pasti melihat mujizat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada. Oh, haleluya, Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. 10 orang berkata tidak mungkin. Dari jumlah mereka lebih banyak. Dari jumlah mereka lebih daripada 2 orang. Bukan jumlah yang menentukan. Bukan jumlah yang membuat kita menang. Tapi iman kita kepada Tuhan yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Iman yang ada dalam hidup ini akan menerobos kemustahilan untuk melihat mujizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai kita fokus kepada Tuhan. Katakan kanan kirimu, boleh sapa, fokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Situasi mungkin berbeda. Keadaan mungkin mencemaskan. Bagaimana 10 orang berkata, mengintai tanah Kanaan. Mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya kuasa. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan pembelaan. Haleluya. Kata tenang. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kata tenang. Kalau dalam bahasa asli dikatakan dumia. Artinya diam, hening, tenang batin, istirahat jiwa, ketundukan tanpa protes, kepercayaan yang tidak gelisah. Jadi tenang bukan sekadar perasaan santai, melainkan keadaan jiwa yang berhenti memberontak dan berserah penuh kepada Allah. Waktu kita tenang, bukan berarti itu semua sudah selesai. Tapi izinkan Allah berkarya. Izinkan Allah mengerjakan sesuatu
di dalam kehidupan kita. Makna tenang sesungguhnya di dalam Mazmur 62 ada beberapa dan tradisi gereja menyatakan situasi dalam Mazmur 62 itu berkaitan dengan kisah di dalam 2 Samuel pasal 15 dan 18. Di mana ada kisah pemberontakan Absalom kepada Daud. Absalom mencoba merebut takhta kerajaan. Dia mempengaruhi orang-orang yang ada. Daud sebagai ayah, Daud sebagai raja pada saat itu terpukul dengan keadaan yang dialami, terpukul dengan situasi yang dihadapi. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Daud tenang. Keadaan Daud berada di bawah tekanan, ancaman dan ketidakadilan. Tetapi jiwanya diam di hadapan Allah. Tidak panik, tidak membalas, tidak menggantungkan diri pada manusia. Ketenangan sejati lahir bukan dari situasi yang aman, tetapi dari iman yang berserah. Mazmur 62 bisa kita pahami. Jiwaku berdiam dengan penuh kepercayaan hanya di hadapan Allah. Keselamatanku datang dari Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pesta gawai dan keamatan ini, mari kita semakin fokus kepada Tuhan. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahwa Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Allah yang menuntun kita. Allah yang membawa kita. Allah yang membimbing kita. Apa yang dikendalikan Tuhan? Haleluya Yesus. Apa yang dikendalikan Tuhan? Kalau kita lihat di slide, ada saat-saat, ada peristiwa-peristiwa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada kisah Musa, bangsa Israel keluar dari Mesir, berada di depan laut Teberau, tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka maju, ada laut yang besar. Mereka mundur, ada pasukan Mesir. Tapi pada waktu Musa berserah kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Bangsa yang bersama Musa berkata, apakah kurang kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kami harus mati di tempat ini? Ada kecemasan terjadi bagi bangsa Israel. Tapi sebagai pemimpin bangsa pada saat itu, Musa datang kepada Tuhan. Musa berserah, Musa berdoa. Tuhan pegang kendali. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Waktu Daniel ada di gua singa, Daniel menghadapi keadaan yang menakutkan. Ada singa yang mengelilingi dia. Begitu juga dengan rekan-rekannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dalam Daniel pasal yang ketiga, mereka diperhadapkan dengan dapur api yang menyala 7 kali lebih daripada yang biasa. Tapi tidak membuat mereka takut. Tidak membuat mereka cemas. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama mereka. Tuhan pegang kendali kehidupan umat Tuhan. Waktu murid-murid menyeberang danau Galilea, dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Murid-murid melewati danau yang begitu bergelombang. Pada satu ketika murid-murid berkata kepada Yesus, Guru,
Tidak pedulikah engkau kami akan binasa? Apa yang terjadi? Yesus bangkit dan dia hardik danau dan angin. Diam, tenanglah. Seketika juga diam. Saya coba baca, saya coba cari referensi. Pernahkah ada orang yang menghardik danau, menghardik angin, langsung diam? Kalau mengusir setan, kita sering melihat. Tetapi pada saat Yesus lakukan, memerintah angin dan danau, belum ada orang yang melakukan hal yang sama. Selain Yesus, dia katakan diam, tenanglah. Perkataan itu bukan perkataan memohon, bukan perkataan belas kasihan. Tapi Yesus menyampaikan perkataan perintah, diam, tenanglah. Waktu kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita, menuntun kita. Sekalipun sesuatu yang mustahil, waktu Allah ada dengan kita, maka Allah pegang kendali kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi yang menarik dalam Lukas pasal 5. Waktu Petrus menangkap ikan sepanjang malam, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini bicara tentang ekonomi, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang usaha. Petrus punya usaha mencari ikan. Petrus seorang nelayan. Sepanjang malam dia telah berusaha. Dia mencoba dengan kemampuan dia, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat Petrus mendengar firman, firman bekerja dalam kehidupan Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu ke tempat dalam. Petrus berkata, Guru, sepanjang malam aku tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau yang memerintah, aku tebar jala juga. Pada saat itu, Petrus diberkati oleh Tuhan. Dia dengar firman Allah, kemudian dia lakukan. Dalam Lukas pasal 5 ayat 6, ketika Petrus melakukan, apa yang terjadi? Petrus mendapatkan ikan yang banyak. Sampai perahu-perahu lain juga mendapatkan, menikmati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu kita berserah kepada Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat ada keberhasilan. Mungkin hari ini kita belum melihat ada keberuntungan. Tapi waktu kita ada firman, firman menguasai hidup kita, firman menuntun kita, maka firman akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Firman akan berkarya dalam hidup ini. Firman akan menyatakan keajaiban dalam hidup kita. Kalau murid-murid mengalami hal itu, saya terlalu yakin kita yang ada malam hari ini, kita juga menikmati, kita mengalami mujizat Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan ekonomi kita. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sikap tenang artinya tenang. Iman yang aktif, bukan pasrah kosong. Sikap tenang menunggu Allah bekerja, bukan menyerah pada keadaan. Tenang, Allah sebagai satu-satunya sumber pengharapan. Amin. Tenang bukan berarti kita diam bermasa bodoh. Tenang bukan berarti kita
berserah dalam keadaan yang ada. Tapi kita tenang dengan iman yang aktif. Kita mau melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Oke. Ini, mohon maaf Bapak Ibu, ekstra iman terlalu banyak dipakai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bantu doa. Saya sendiri bingung kok bisa hilang suara. Haleluya. Haleluya. Ketenangan bukan tanda tidak ada masalah. Tetapi ketenangan bahwa hidup sudah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Firman Allah katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka kita lihat yang pertama, aku akan meluputkannya. Yang kedua, aku akan membentenginya. Yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kelima, aku meluputkannya dan memuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan yang terakhir, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, itu tandanya kita semakin intim dengan Tuhan. Maka hidup kita akan menikmati perkara-perkara yang besar, yang ajaib dalam hidup ini. Boleh kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Boleh katakan amin. Dekat dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih melalui Yesus Kristus. Yang dipimpin Roh Kudus dinyatakan melalui iman. Iman disertai dengan ketaatan. Ketaatan juga disertai dengan perubahan hidup. Tidak ada orang mengalami perubahan hidup kalau tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan kalau dia tidak punya iman. Maka ini harus kita kerjakan. Bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mari saya mau ajak kita. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita mau lebih intim dengan Tuhan. Sebagai perenungan. Apa yang paling membuat cemas dalam kehidupan kita sepekan ini? Adakah kecemasan yang kita alami hari-hari ini? Adakah ketakutan yang kita hadapi hari-hari ini? Adakah kekhawatiran yang kita alami? Yang kedua, jika Allah benar pegang kendali hidupmu, apa yang perlu kita ubah dari cara hidup kita menghadapi kekhawatiran? Bagaimana kita mau hidup semakin intim dengan Tuhan? Ada hal yang harus kita ubah. Ada hal yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, apa janji Tuhan dalam Alkitab yang menolong saat kita takut?
ada janji, ada kebenaran firman, semakin Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk kita lihat campur tangan Tuhan. Menjadi perenungan bagi kita hari ini. Sudahkah kita benar-benar pegang janji itu? Saudara yang dikasih Tuhan. Apakah janji itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita? Atau janji itu masih jauh dari hidup ini? Firman Allah hari ini membawa kita untuk semakin menikmati janji itu. Menikmati akan kebenaran itu. Membawa kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Untuk menikmati ketenangan demi ketenangan di dalam hidup ini. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus sedang membentuk, Roh Kudus sedang membenahi hidup kita. Untuk kita semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mungkin engkau sedang bergumul, mungkin engkau sedang menghadapi persoalan, mungkin engkau sedang menghadapi tantangan hari-hari ini. Tapi percayalah, Allah pegang kendali dalam hidupmu. Allah tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5 katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Karena Allah setia dalam hidup ini. Mari, saya undang pemain musik. Kita mau angkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin kita sedang berada di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ada dalam persimpangan hidup hari-hari ini. Walaupun gunung itu tidak berpindah. Tapi waktu kita bersama dengan Allah. Maka Allah akan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama.